Bismillahirrahmanirrahim. Let's continue our learning. Please open your PDF. The last what page? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Now 31. Yeah. Akhbirni anil asya allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Please explain to me the question. Please explain to me the sifah or the characteristic that is allowed from Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab, fi'lul mumkinat wa tarkuha. Sifat jaiz Allah itu adalah He does everything or leaves it. Allah melakukan sesuatu, mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki atau meninggalkannya. Seperti apa? Mislu ayya ja'alal insan ghaniyan aw faqiran. For the example, Allah making someone rich or poor. That's sifat jaiz Allah. Sahihan aw saqiman. He is healthy or sick. Wa ashbahu dhalik and so on. Ya, jadi ada yang namanya sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah. Sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Definisinya fi'lul mumkinat atau tarkuha, melakukan sesuatu, ya, fi'lul mumkinat atau tarkuha, melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Ini namanya sifat jaiz Allah. Terserah Gusti Allah. Jadi ada sifat apa? Sifat wajib. Ada sifat wajib, lawannya apa? Sifat mustahil. Mustahil. Ini, kemudian ini. Sama dengan para nabi, same with all the messengers or prophets, ya. Nabi juga punya sifat wajib, punya sifat mustahil, punya sifat jaiz. Sifat wajibnya Nabi apa? Yang 4 itu, only 4. Apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya jujur, tidak pernah bohong. Ya, siddiq, asyidku. Terus amanah, terus fatonah, terus at-tabligh. Ini sifat. Terus lawannya sidqun, jujur, apa? Al-kidbu. Oke, ini. Terus apa lagi? Amanah, al-khiyanah, ya, al-khiyanah. Khiyanat, al-fatonah, baladah atau jahalah. Terus tabligh, al-kitman. Kitman. Asyidku means is honest, ya, honesty. Ini wajib, ini apa? Mustahil. Amanah, amanah bisa dipercaya. Al-khiyanah, khianat. Fatonah artinya apa? Fatonah, cerdas. Kalau ada orang namanya fatoni, ya itu harapannya cerdas. Lawannya apa? Baladah means bodoh, ya. Bodoh itu ya nggak mungkin seorang nabi itu IQ-nya rendah atau retorika hujahnya itu lemah, itu nggak mungkin, pasti cerdas. Kemudian at-tabligh, menyampaikan. Lawannya al-kitman, artinya apa? Menyembunyikan. Nggak mungkin nabi menyembunyikan wahyu atau
ajaran agama itu tidak mungkin. Nah, terus ini sifat wajib ya, sifat wajib. Kemudian ini sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat jaiznya Nabi, sifat jaiznya Nabi itu adalah wuqu'ul basyariyah. Apa? Beliau atau para nabi itu melakukan sesuatu yang manusiawi. Karena beliau bukan malaikat, ya. Tapi wuqu'ul basyariyah, seperti layaknya manusia pada umumnya, seperti apa? Ya, makan, tidur, atau lupa, sakit. Nah, ada nabi yang kebal terus seumur hidup tidak pernah sakit, Kanjeng Nabi sakit. Nah, itu seperti apa? Manusiawi, wuqu'ul basyariyah. Yes, kayak manusia biasa. Seperti ketika when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed away, ketika Kanjeng Nabi wafat, itu yang paling tidak terima, artinya belum menerima dengan fakta itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah ketika mendapat kabar Rasulullah wafat. Beliau sampai bilang, kalau ada yang bilang Nabi Muhammad meninggal atau wafat, akan saya bas kepalanya. Akan saya bunuh, kata, saking emosionalnya ya. Tapi kemudian ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengutip ayat Al-Quran. Apa dalilnya yang dipakai untuk menenangkan Umar Al-Faruq? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibahi falan yadurrullaha syai'a. Tiada lain Muhammad itu adalah seorang rasul. Nabi itu seorang rasul. Qad khalat ya min qablihi rusul. Utusan-utusan sebelumnya juga sama, sudah mati, sudah wafat. Nah, artinya kondisi Nabi Muhammad itu ya sama seperti rasul-rasul sebelumnya yang mengalami yang namanya kematian, tidak mungkin hidup selamanya. Dari situlah kemudian Umar terus berpikir jernih, oh iya, biyen-biyen ya Nabi Isa ya meninggal, Nabi Musa ya meninggal. Itu namanya apa? Sesuatu yang bersifat manusiawi ya. Ya bukan malaikat. Ya malaikat itu kan tugasnya ya enggak pernah lupa ya, selalu istiqomah. Tapi ya Kanjeng Nabi itu manusia biasa. Tapi apa? Segala sesuatu yang terikat ya, sisi manusiawi itu tidak meruntuhkan, tidak menurunkan derajatnya para nabi, beda. Ya. Ketika Nabi lupa jumlah rakaat itu bukan berarti sesuatu yang celah. Itu memang Allah mendesain seperti itu. Nabi lupa rakaat agar kita tahu caranya nanti kalau lupa rakaat itu sujud sahwi itu seperti apa. Ya memang disengaja kayak gitu. Nabi pernah ketiduran itu karena capek habis perang, kemudian sholat subuhnya terlewat. Itu karena memang betul-betul capek ya, dan tidak disengaja. Terus Nabi ngajari yang namanya qadha. Ya, beda dengan kita karena memang ya melean ya ndak tidur begadang, yaitu keseringan kayak gitu ya. Tapi Nabi itu luputnya Kanjeng Nabi itu tidak mengurangi apa? Derajatnya Nabi. Paham tuh? Nah itu. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan. Seperti apa? Seperti sifat jaiznya Allah itu ya, melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan atau meninggalkan. Seperti menjadikan manusia itu kaya, miskin, itu kehendaknya Allah, terserah Allah. Ada orang yang berubah umpama 180 derajat tiba-tiba menjadi kaya ya, kan memang takdir Allah memang berkehendak seperti itu. Sehat, sakit dan seterusnya. Oke, lanjut soal selanjutnya halaman 32. Mal muradu itu ya. Mal muradu bil istiwa fi qoulihi subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Apa yang dimaksud dengan istilah istiwa? Istiwa dalam dawuhnya Allah ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat ar-rahman 'alal arsy istawa. Al-murad bihi istiwa'un yaliku bi jalalir rahman. Yang dimaksud dengan istiwa itu adalah bersemayam yang layak bagi keagungan Allah Jalla wa'ala. Fal istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun. Kata istiwa itu jelas, tapi bentuk dan praktek hakikinya itu tidak diketahui. Jadi ada istilahnya istiwa. Istiwa ini
Di dalam Al-Quran memang disebutkan Allah itu bersemayam. Nah, bersemayamnya itu kita harus meyakini itu. Tapi caranya, cara semayamnya kayak apa, bentuknya seperti apa, caranya seperti apa, majhul. Majhul itu apa? Lawannya maklum. Tidak diketahui dan tidak ada yang tahu. Istiwanya Allah, bersemayamnya Allah di arsy itu bukan seperti bersemayamnya manusia itu manggone menungso di atas perahu umpama, atau di atas kendaraan tunggangannya binatangnya, atau layah-layah di atas kasurnya atau kursinya kayak gini masalan umpamanya. Tidak seperti itu. Faman utawi sapane wong iku tasawwara gambarake nyerupake sapa wong misla dalika fa huwa mimman ghalaba alaihi alwahmu li'annahu syabbal khaliq bil makhluqat. Kalau ada orang yang menyamakan semayamnya Allah itu seperti posisi manusia, seperti tadi itu, dia salah. Apa yang dia pikirkan itu jelas salah karena dia menyamakan khaliq dengan makhluk. Yo, nanti kamu kalau baca kitab terus atau ngaji ya, Allah bersemayam, nah itu wis nggak usah dibayangkan. Bersemayamnya Allah kayak saya duduk seperti ini, kamu duduk, raja yang duduk. Nggak seperti itu. Khaliq tidak sama dengan makhluk. Dalilnya mana? Laisa kamislihi syai'un, itu dalil umum ya, bahwa tidak ada yang menyerupai dalam bentuk apapun terhadap Allah. Ya, oke. Oke, lanjut langsung. Halaman selanjutnya itu ada hal yudhafu ila Allah subhanahu wa ta'ala yadani aw ainun aw nahwu dzalik. Jawabannya qad warada fil kitabil aziz idhafatul yad. Dalam Al-Qur'an itu ditemukan penyandaran lafaz yadun. Lafaz yadun, apa artinya yadun? Ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ada di Al-Qur'an itu ada lafaz yadun. Yadun artinya tangan. Tuh, di Al-Quran kok ada keterangan seperti ini. Apakah Allah memiliki fisik? Ayatnya mana? Ayatnya yadullahi. Ada ayatnya itu. Fauqa aydihim. Apa maknanya? Satu, dalam ulama sunni kita ini Ahlussunnah wal Jamaah ada yang tafwid, ada yang takwil. Takwil itu yang mentafsiri. Tafwid itu yang memasrahkan. Tafwid itu wes pasrahkan aja, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bimuradihi. Ada yang berusaha untuk mentakwil, menjabarkan, menjelaskan. Dua-duanya betul, karena kalau tidak ditakwil itu nanti orang berpikirnya macam-macam. Takwil itu artinya ada yang mentakwil atau mentafsiri. Yadun ini artinya adalah bukan tangan, tapi apa artinya? Kekuasaan. Tapi sekali lagi ini pun nanti kembalinya yang tahu apakah kekuasaan atau tidak dikembalikan lagi kepada Allah. Ujung-ujungnya ya takwil. Ujung-ujungnya apa? Dipasrahkan. Nah inilah cara berpikirnya Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja atau sunni. Cirinya itu seimbang antara dalil akli, nakli, teks dan konteks itu harus seimbang. Nah, lawannya itu adalah kaum yang tekstual. Tekstual itu apa? Ya dimana tangan beneran. Ya. Nanti ada kata wajhun. Wajhun itu apa? Wajah. Ada itu. Ainama tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun kamu menoleh menghadap fasamma wajhullah, maka disitulah wajhullah, wajahnya Allah. Itu ada ayat seperti itu. Nah itu kan ada yang kaum-kaum yang Mu'tazilah atau rasionalis atau tekstualis itu memaknai wajah beneran. Allah itu ya punya wajah rupa kayak manusia, kan aneh. Manusia itu kan punya dua mata, hidung, mulut. Tidak boleh. Ya, jadi kalau ulama sunni mengatakan wajhun itu adalah apa? Ya, zatnya Allah atau rahmatnya Allah.
Nah, kemudian ada lafadz ayun, ainun dalam Al-Quran. Ainun apa artinya? Mata. Nah, sekali lagi ada berapa pendapat? Dua, tafwid dan takwil. Ada pokoknya dipasrahkan kepada Allah. Nah, yang takwil ada yang mentakwil itu sebagai pengetahuannya Allah. Jadi ketika Allah memandang atau melihat itu bukan berarti mata ya. Tapi maksudnya adalah ilmullah, pengetahuannya Allah. Paham tuh? Oke. Kita lanjutkan. Soal halaman selanjutnya 36. Mal murad bil yadi huna, apa yang dimaksud dengan lafadz yadun? Mal murad bil yadi huna. Apa yang dimaksud dengan yad? Oke, silakan dibaca sendiri itu nanti. Kita lanjut aja. Sudah ya? Jadi itu sifat. Jadi bab pertama membahas tentang apa? Sifat-sifatnya Allah. Sisa-sisanya itu saya skip aja. Jadi intinya seperti itu ya. Kita sudah belajar dari awal apa wujud, qidam, baqa. Ada berapa itu sifat wajib? 20. Berarti lawannya ya juga 20. Terus ketambahan sifat jaiz 1. Ya, sekarang bab kedua, pembahasan kedua itu apa? Iman kepada malaikat. Ustadz Masrul dibaca. Al-mabahasu al-awwalu. Ya. Man. Oke. Pembahasan kedua tentang malaikat. Kita sudah ganti chapter tentang apa? Malaikat. Apa bahasa Inggrisnya malaikat? Angel. Nah, nanti ada 3 subbab ya. Ada berapa? 3 subbab. Yang pertama, definisinya. Pembahasan ini mencakup 3 pertanyaan atau subbab. Man al-malaika? Siapa definisinya? Siapa itu yang disebut dengan malaikat? Hum ajsamun latifatun. Malaikat adalah makhluk, dilihat artinya itu apa? Mikrokosmos. Mikrokosmos itu apa? Lembut ya. Lembut apa kecil? Apa istilahnya? Kosmos itu bahasa ilmiah ya. Nek bahasa anu apa? Kosmos. Apa Mbak Ustazah? Kosmos. Bukan magicom ya. Mikro jelas sangat kecil ya. Latifun nek artinya jawane iku lembut, merupakan sebuah entity yang sangat lembut yang diciptakan dari apa? Cahaya. Makhlukatun min nur. Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Kalau sering gelut, sering berperkara, kamu cekcok terus itu kamu diciptakan dari tanah apa? Tanah sengketa kamu. Diciptakan dari apa? Tanah sengketa. Ya. Nah, apa itu? Kalau setan iblis dari api ya, manusia dari tanah, malaikat dari cahaya. Berarti ada unsur-unsur yang berbeda-beda. Nah, itu malaikat itu makhluk yang sangat lembut atau mikrokosmos yang terbuat dari cahaya. Layak kulun tidak makan, tidak ada itu ceritanya malaikat Jibril lapar terus makan dulu gitu, mampir ke warung, tidak. Walaya surabun dan tidak minum, beda dengan manusia ya. Nah, mereka itu wahum ibadun mukramun, mereka itu hamba Allah yang dimuliakan, mukrom. Bukan mulia tapi beda loh ya. Dimuliakan itu berarti memang disetting sama Allah seperti itu, dimuliakan. Sama ketika kemarin ya, apa saya jelaskan ya statusnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ketika sama-sama bertemu dengan Allah. Kalau Nabi siapa itu? Nabi Musa yang ingin itu Nabi Musa, maka disebut murid. Murid itu artinya murid ya, yang berkehendak. Tapi Nabi Muhammad itu
Ndak punya karep tapi dipanggil langsung sama Allah, diinginkan. Berarti murad. Sama dengan mukhlis, mukhlas. Mukhlis itu orang yang ikhlas, orang yang murni. Mukhlas orang yang dimurnikan hatinya. Seperti Nabi Yusuf itu ketika lolos dari ujian wanita, itu memang Allah sudah memilihnya, sudah memurnikannya. Mukhlas. Itu ayatnya itu mukhlas. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di tengah api, di tengah bara api, beliau itu mukhlas, pasrah. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang proses pembakaran itu, turunlah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril nawari, apa yang kau inginkan? Doanya apa sekarang wahai Nabi Ibrahim Khalilullah? Nabi Ibrahim tidak minta apa-apa, tapi justru bertanya balik, ya, atau melakukan statement yang tidak butuh jawaban sebenarnya, pernyataan yang tidak butuh timbal balik. Kira-kira orang yang mencintai kekasihnya melihat seperti ini, apa kira-kira yang akan dilakukan? Begitu. Jadi dia sudah yakin Allah itu pasti akan berbuat sesuatu. Kalau kondisi saya seperti ini, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Allah? Nah, itu maksudnya begitu. Ya, pinternya Nabi Ibrahim seperti itu. Itu sudah pasrah betul, itu sudah tujuannya Allah. Masa Allah tahu kondisi kayak gini, masa tidak berbuat apa-apa? Nah itu bukan terus ya Allah jadikanlah apa begini enggak. Dan dari situ kemudian Allah sendiri yang mengatakan kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin terus bardannya dingin, wasalaman. Karena kalau cuma dingin itu bisa menyakiti loh. Kalau cuacanya ekstrim dingin banget kan tidak nyaman. Kamu pakai jaket berlapis-lapis, pakai kaos kaki, tinggal di Manchester sana, musim salju, dingin tapi menyakiti. Tapi di situ diikuti apa? Bardan wasalaman, ayatnya itu. Dingin lagi menyelamatkan. Ala Ibrahim. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, dimuliakan. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat. Maksiat artinya melanggar, tidak pernah melanggar kepada Allah. Beda dengan manusia ya. Ma amarahum, apa yang diperintah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintah. Itu adalah definisi apa? Malaikat. Jadi wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa mu'afatihim